You ready? I'm back. Di belakang 6 kemenangan beruntun, di mana klub berhasil mempertahankan clean sheet di setiap kesempatan, fans akan mengharapkan manajer Juventus, Max Allegri, untuk mempertahankan kartu kemenangannya, selama itu membayar dividen. Namun, dengan kembalinya beberapa pemain terpentingnya, sang pelatih dilaporkan merasakan godaan untuk berganti taktik, untuk mengakomodasi bintang-bintangnya yang kembali. Tentu saja, kita berbicara tentang Federico Chiesa, Paul Pogba, dan bahkan Angel Di Maria, pada tingkat yang lebih rendah. Pemain Italia itu membuat beberapa akting cemerlang, sebelum jeda, tetapi akan berusaha untuk memainkan peran yang lebih menonjol pada bulan Januari, sementara Pogba belum tampil dalam pertandingan resmi, sejak kembali ke Turin musim panas lalu. Menurut La Gazzetta dello Sport via Juventus News 24, Allegri bisa beralih dari formasi 3-5-2 saat ini, ke formasi 3-4-1-2 yang lebih berani. Ini akan memungkinkan Di Maria untuk beroperasi di lubang, tepat di belakang Chiesa, dan striker lainnya, satu di antara Dusan Vlahovic, Moiskin dan Arkadiusz Milik. Sementara itu, Pogba akan beroperasi dalam poros ganda, bersama gelandang tengah lainnya, sementara posisi lainnya tetap utuh. Meskipun ini terdengar seperti formasi yang menyenangkan untuk ditonton, Allegri cenderung bermain dengan 3 gelandang, dan menjatuhkan salah satu dari mereka, demi penyerang lain, dapat membahayakan keseimbangan tim secara keseluruhan. Mungkin manajer pada akhirnya, akan menguji formasi menyerang ini, tetapi sementara itu, Juve tidak mengharapkan dia, untuk membatalkan resep kemenangannya. Musim ini, Adrien Rabiot menjadi salah satu kejutan yang menyenangkan, baik bagi klub maupun negara. Setelah 3 tahun yang mengecewakan di Turin, sang pemain akhirnya meningkatkan permainannya, menjadi pilar bagi Juventus sejak awal musim. Dia juga meledak di kancah internasional, menampilkan serangkaian penampilan impresif untuk tim nasional Prancis, yang kini telah mencapai semifinal Piala Dunia. Sedihnya bagi Nyonya Tua, kebangkitan pemain berusia 27 tahun itu, bertepatan dengan potensi kepergiannya, karena dia saat ini menjalankan kontrak yang akan berakhir. Menurut Tuttosport via Il Bianconero, Juventus menghadapi perjuangan berat, ketika harus memperbarui kontrak Rabiot, terutama dengan klub mengadopsi kebijakan pengeluaran yang lebih hati-hati. Oleh karena itu, Bianconeri akan mempertimbangkan untuk menjual sang pemain di bulan Januari, untuk menghindari kehilangan jasanya secara gratis di akhir musim. Namun, sumber tersebut percaya, bahwa prospek ini pun tetap tidak mungkin, karena 2 kendala. Yang pertama, adalah penghargaan besar Max Allegri terhadap sang pemain. Manajer akan menyesal kehilangan bagian penting dari teka-teki taktisnya, di tengah kampanye. Rintangan kedua, adalah keinginan pemain. Rabiot dikabarkan puas di Juventus untuk saat ini, dan tidak terburu-buru hengkang. Selain itu, ibu dan agennya, Veronique, ingin menegosiasikan kontrak dengan beberapa klub di musim panas, setelah putranya menjadi agen bebas, dalam upayanya untuk mendapatkan gaji setinggi mungkin. Pekan lalu, Max Allegri menyambut kembali beberapa pemain Juventus untuk berlatih, setidaknya mereka yang tidak ambil bagian di Piala Dunia, atau sedang cedera. Dalam beberapa hari mendatang, manajer juga bisa menyambut kembali pemain seperti Paul Pogba dan Juan Cuadrado, jika mereka berhasil mengatasi cedera mereka. Selain itu, pemain muda Samuel Iling Junior bisa kembali dari cedera, pada hari Rabu. Menurut Il Bianconero, Allegri kini telah memutuskan, untuk mempromosikan pemain Inggris itu ke skuad senior secara permanen. Pemain berusia 19 tahun itu memanfaatkan peluang, di tengah krisis cedera klub pada bulan Oktober, tampil mengesankan dalam pertandingan beruntun melawan Benfica dan Lecce, sebelum momentumnya terhenti, karena cedera pergelangan kaki.
Meskipun demikian, tampaknya staf pelatih sudah cukup melihat, dan sekarang yakin bahwa pemain sayap muda itu dapat memainkan peran penting dalam jadwal padat yang akan datang, setelah liburan musim dingin, mungkin bergiliran dengan Philip Kostic. Ealing Junior memulai karir bermainnya di Chelsea, tetapi Dean Connery berhasil merebut jasanya pada tahun 2020. Setelah menghabiskan 2 tahun bersama Primavera, remaja tersebut mendapatkan promosi ke Juventus Next Gen musim panas lalu, namun tampaknya, waktunya bersama skuad Massimo Brambilla, telah dipersingkat oleh promosi lainnya. Manajemen juga tengah berupaya, memperbarui kontrak sang pemain yang akan habis pada akhir musim ini. Kontrak Mason Mount di Chelsea akan berakhir pada akhir musim depan, dengan minat pada gelandang tersebut semakin meningkat, karena tim Liga Premier tersebut berjuang untuk mengikatnya dengan kontrak baru. Juventus dilaporkan sedang merencanakan langkah sensasional untuk Mason Mount, karena kontraknya di Chelsea terus menurun. Mount telah terkunci dalam pembicaraan dengan The Blues mengenai kesepakatan baru untuk beberapa waktu, tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai. Situasinya telah menarik perhatian beberapa pelamar, dengan pemain berusia 23 tahun itu secara luas, dianggap sebagai salah satu bintang muda paling cemerlang di Liga Premier. Chelsea tampaknya berisiko kehilangan pemain internasional Inggris itu, karena negosiasi mereka dengan perwakilannya terus terhenti. Salah satu pihak yang tertarik dengan Mount adalah Juve, yang mengalami 18 bulan mengecewakan, sejak kembalinya Massimiliano Allegri sebagai manajer. Klub Turin itu berada di urutan ketiga klasemen Serie A, terpaut 10 poin dari pemimpin klasemen Napoli. Itu mengikuti kampanye, di mana mereka baru saja masuk ke 4 besar, membuat Allegri ingin merombak skuadnya. Menurut Calcio Mercato, Mount dalam pandangan Allegri, karena dia ingin membidik tembakan besar di jendela transfer musim panas mendatang. Dean Connery dikatakan, merencanakan transfer untuk Mount di akhir musim. Namun, sebelum mereka mencoba untuk menyelesaikan gerakan sensasional itu, Juve perlu mengumpulkan dana. Laporan tersebut menyebutkan, ada 3 pemain yang menuju pintu keluar di Turin, karena Juve ingin membangun strategi permainan mereka. Yang pertama adalah Leandro Paredes, yang mengalami paruh pertama musim yang menantang. Gelandang tersebut dipinjamkan dari Paris Saint-Germain, namun disebutkan bahwa ia tidak akan ditebus oleh raksasa Serie A, melalui opsi pembelian yang mereka miliki dalam kontraknya. Weston McKennie juga tampaknya siap menuju ke klub baru, dengan pemain internasional Amerika Serikat itu akan dijual untuk mendapatkan uang. Juve telah memasang label harga 25 juta pound untuk McKennie, dengan Tottenham salah satu klub yang tertarik padanya. Pemain terakhir yang mungkin keluar adalah Adrien Rabiot, yang baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk bermain di Liga Premier menjadi jelas. Kontraknya berakhir pada musim panas, dan ada keraguan apakah dia akan ditawari kontrak baru, karena Juve mengumpulkan dana untuk mengejar Mount. Kesepakatan Mount berakhir pada musim panas 2024, tetapi jika tidak ada kontrak baru yang disepakati hingga musim panas mendatang, Chelsea bisa terpaksa menjualnya.